Sosial kelas 7. Kita simak ya sama-sama. Halo sahabat kelas 7 semua. Ada nggak sih di antara kita yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Semoga tidak ada ya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap manusia pasti membutuhkan yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Kita simak sama-sama ya penjelasannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Misalnya, ketika kamu bertanya kepada gurumu mengenai materi yang belum kamu pahami, kemudian gurumu menjelaskan kembali. Dalam hal ini, ketika kamu bertanya, ini disebut dengan aksi. Dan ketika gurumu menjawab pertanyaanmu, hal inilah yang dinamakan dengan reaksi. Jadi, dalam interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Sampai sini sudah paham ya mengenai interaksi sosial? Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Ketika kamu menonton sinetron, apakah itu dapat disebut sebagai interaksi sosial? Dijawab ya di buku masing-masing. Ayo supaya anak-anak kelas 7 lebih memahami mengenai pengertian interaksi sosial. Berikut akan dijelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian ada lagi menurut para ahli Kim Balyong. Apa sih menurut Kim Balyong interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dari beberapa pengertian interaksi sosial tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan apa aja sih yang menjadi ciri-ciri interaksi sosial. Dari pengertian tersebut, ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan, kamu dengan teman kamu berbicara. Itu artinya pelakunya lebih dari satu orang. Karena ketika kamu dengan teman kamu berbicara, itu termasuk kepada interaksi sosial. Jadi pelakunya lebih dari satu orang ya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi yang baik secara lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh. Begitu ya mengenai ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, ada dimensi waktu. Bisa berupa masa lampau, masa kini, dan masa akan mendatang. Ciri-ciri yang keempat adalah adanya tujuan. Misalnya, jika kamu lihat di pasar ada interaksi penjual dan pembeli, tentunya mereka melakukan interaksi ini ada tujuannya ya. Misalnya, penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli, dan pembeli ada tujuan yang akan dicapainya, sehingga terjadi yang namanya interaksi sosial. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penjelasan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat. Ingat ya, dua syarat. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kontak sosial. Pada dasarnya, kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial, di mana masing-masing pihak saling berinteraksi meskipun tidak harus bersentuhan secara langsung. Kontak sosial dibagi atas dua bagian. Apa aja tuh yang termasuk ke dalam kontak sosial? Yang pertama, kontak sosial langsung atau kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antara kelompok yang terjadi secara fisik. Misalnya langsung tatap muka atau berbicara dan berjabat tangan. Ini artinya adalah kontak sosial langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah kontak sosial kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok melalui perantara. Contohnya seperti apa? Misalnya komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun menyampaikan pesan lewat orang lain. Yang kedua, sangat terjadi interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Jika kontak sosial adalah suatu cara tertulis sosial, maka komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi upaya saling memengaruhi antara keduanya. Nah, selanjutnya komunikasi itu dibagi atas dua bagian. Ada komunikasi apa aja sih dari komunikasi itu? Yang pertama, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu apa? Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis. Seperti kita berbicara langsung dengan teman kita, itu dikatakan dengan komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh. Misalnya, ketika kita pernah melambaikan tangan kepada teman, dan ini adalah termasuk kepada komunikasi non-verbal. Nah, demikian ya, syarat terjadinya interaksi sosial harus ada yang namanya kontak sosial dan ada komunikasi. Sampai sini paham ya pembahasannya? Demikian pembahasan kita kali ini mengenai interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian pada video berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya.